Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 227, 3 peluang. Begitukah? Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Dia dilahirkan di mansion Markis Pedang, tetapi dia tidak pernah mengetahui sejarah seperti itu di sana. Pada saat yang sama, dia merasa sedih dengan situasi Mansion of Sword Markis saat ini. Bagaimanapun, itu adalah sekte yang kuat sebelumnya. Apa itu jiwa pedang? Jian Wushuang menatap Jin Ling dan bertanya, mengapa orang-orang berusaha membunuhku sejak jiwa pedangku terbangun? Jian Wushuang sudah ingin mengetahui hal ini beberapa waktu lalu. Menara bulu darah tidak pernah berhenti berusaha membunuhnya. Yang lebih buruk, sekarang Istana Kaisar Suci telah mengambil bagian dalam pembunuhan itu. Diketahui bahwa di antara pembunuhan yang dideritanya, beberapa di antaranya membuatnya hampir mati. Itulah sebabnya dia sangat ingin tahu alasannya. Aku juga tahu ini, kata Jin Ling, jiwa pedang adalah jiwa prinsip pedang. Itu hanya dapat dibangkitkan oleh para jenius yang terlahir dengan bakat luar biasa. Bahkan ketika garis keturunan leluhur pedang berada di puncaknya, hanya 2 atau 3 jenius yang membangkitkan jiwa pedang mereka selama beberapa dekade. Meskipun garis darah leluhur pedang telah menurun, ayahmu dan kemudian kamu membangkitkan jiwa pedang, yang hanya bisa disebut keajaiban. Mengenai pembunuhan itu karena kekuatan transenden yang menggulingkan garis darah leluhur pedang mengetahui keberadaan Istana Markis Pedang sejak lama. Namun, sekuat apapun kekuatan itu, mereka tidak dapat sepenuhnya melenyapkan Istana Markis Pedang dan menghabisi garis darah leluhur pedang karena beberapa alasan khusus. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan garis darah leluhur pedang, mereka dapat menghentikannya muncul kembali. Oleh karena itu, kekuatan transenden telah mengirim orang untuk mengawasi Istana Markis Pedang. Murid-murid biasa di Istana Markis Pedang tidak akan mengancam mereka. Bahkan jika 1 atau 2 murid menjadi jenius, kekuatan itu tidak akan terlalu mementingkan mereka. Namun, jiwa pedang. Bahkan di Bloodline of Sword Ancestor ketika sedang berada di masa puncaknya, mereka yang mampu membangkitkan Sword Soul dapat disebut sebagai jenius super. Para jenius seperti itu akan memperoleh prestasi besar di masa depan, selama mereka tidak tersandung di tengah jalan. Mereka yang lebih kuat dapat menjadi ahli absolut. Hanya para jenius seperti itu yang dapat menarik perhatian kekuatan dan membuat mereka takut. Jadi, begitu Mansion of Sword Markis memiliki seorang jenius super yang membangkitkan jiwa pedang, kekuatan ganas itu segera mengambil tindakan untuk melenyapkannya. Itulah sebabnya ayahmu dan dirimu menjadi target pembunuhan mereka. Mendengar ini, Jian Wushuang tercengang. Apakah ini alasannya? Tidak bisa dipercaya, gumamnya. Orang-orang yang telah membangkitkan jiwa pedang semuanya adalah orang-orang jenius. Mereka akan membuat kekuatan transenden takut akan akibatnya. Itulah sebabnya kekuatan itu ingin membunuh mereka. Tetapi murid-murid biasa di Mansion Markis Pedang sama sekali tidak menarik perhatian kekuatan transenden. Anda baru saja mengatakan bahwa kekuatan transenden tidak dapat menghancurkan Istana Markis Pedang karena beberapa alasan khusus. Apa alasannya? Siapa kekuatan yang ganas itu? Apakah itu Istana Kaisar Suci? Jian Wushuang bertanya tanpa henti. Jin Ling mengernyitkan dahinya sedikit, menggelengkan kepalanya dan menjawab, pertanyaan yang Anda ajukan berada di luar kewenangan Anda. Saya tidak dapat memberitahu Anda. Apa? Jian Wushuang tercengang. Jin Ling melanjutkan, 3 ujian di tanah leluhur mewakili 3 jenis identitas dan otoritas. Kamu baru saja lulus ujian pertama. Jadi sebagai murid biasa dalam garis darah leluhur pedang, kamu hanya diberi wewenang untuk mengetahui beberapa pertanyaan dasar tentang garis darah leluhur pedang. Pertanyaan yang baru saja kamu ajukan termasuk dalam lingkup murid inti, hanya mereka yang berwenang untuk mengetahuinya. Untuk menjadi murid inti, kamu harus lulus ujian kedua. Namun, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menantang ujian kedua dengan alammu saat ini. Ekspresi Jian Wushuang berubah, tetapi dia segera tenang setelah menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Jin Ling menatap ke arah Jian Wushuang dan bertanya. Tidak, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia sudah tahu banyak. Setidaknya dia tahu alasan mengapa dia dikejar. Dia juga tahu hubungan antara dirinya dan tanah leluhur. Itu sudah cukup. Untuk pertanyaan lainnya, dia harus mengesampingkannya dan mencari tahu nanti. Bagus kalau begitu. Kamu terlalu lemah sekarang, jadi tidak ada gunanya meskipun kamu tahu banyak. Prioritasmu saat ini adalah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatanmu, kata Jin Ling sambil tersenyum. Kamu lulus ujian pertama di tanah leluhur. Sesuai aturan, kamu bisa mendapatkan 3 kesempatan. 3 kesempatan. Jian Wushuang segera melihat ke arah Jin Ling dan bertanya dengan penuh semangat. Peluang dan bahaya sering kali menyertai satu sama lain. Selama ujian pertama, dia hampir mati beberapa kali. Akhirnya dia lulus, yang berarti dia mendapat 3 kesempatan. Hanya saja dia tidak tahu apa saja kesempatan itu.
Total ada 3 kesempatan. Yang pertama adalah kamu boleh meminta 3 hal dengan bebas. Itu bisa berupa harta karun alam, buku petunjuk tentang metode kultivasi, atau ramuan langka. Namun, syaratnya adalah itu harus sesuai dengan wewenang murid biasa. Katakan padaku, apa yang kau butuhkan? Tanya Jinling. Jian Wushuang segera mulai berpikir. Dia hanya bisa meminta 3 hal, jadi dia harus memikirkannya matang-matang. Aku sudah memutuskan, Jian Wushuang tiba-tiba mendongak dan berkata. Katakan padaku, jawab Jinling. Aku butuh harta karun yang bisa membantuku memulihkan dantian dan kekuatanku, kata Jian Wushuang. Memulihkan dantian. Jinling menatapnya dengan heran. Dantian ayahku telah hancur. Jian Wushuang menjelaskan. Begitu. Jinling mengangguk sedikit dan kemudian segera berkata, ada 2 jenis harta yang dapat memulihkan dantian. Satu adalah Seven Colored Soul Seizing Fin, dan yang lainnya adalah Reversal Red Scorching Elixir. Keduanya dapat memulihkan dantian yang rusak. Namun, perbedaan efeknya sangat besar. Tanaman rambat spiritual berwarna-warni adalah sejenis harta karun alam, yang sangat langka dan berharga. Tanaman ini tidak hanya dapat membantu seseorang memulihkan dantian, tetapi juga dapat membuat dantian menjadi lebih luas setelah pemulihan. Dantian yang luas akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang dalam mengaktifkan dan menyimpan kekuatan spiritual. Dengan tanaman merambat jiwa 7 warna, dantian ayahmu yang rusak dapat diperbaiki, tetapi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mengumpulkan kekuatan spiritual. Dengan kata lain, kultivasinya kembali harus dimulai dengan jalan roh. Tentu saja, kecepatan kultivasinya akan sangat cepat. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai alam yang pernah ia capai sebelumnya. Di masa depan, ia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menantang level yang lebih tinggi. Namun, Reversal Red Scorching Elixir agak ekstrim. Ia juga dapat memulihkan dantian ayahmu. Perbedaannya adalah setelah pemulihan, kekuatan ayahmu dapat segera pulih. Pada saat yang sama, eliksir pembalikan merah membara akan mengekstrak potensi ayahmu secara substansial, dan kemudian membuat kekuatannya langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tak perlu dikatakan lagi, ekstraksi potensi itu membantu. Namun, ada juga kerugiannya. Kerugiannya adalah begitu ayahmu meningkatkan kekuatannya, alamnya akan terhambat. Di masa depan, dia hampir tidak akan mampu meningkatkan alamnya. Berbicara tentang ini, Jinling berhenti sejenak, dan menatap ke arah Jian Wushuang sekali lagi. Di antara kedua harta karun itu, Seven Colored Soul Seizing Fin memiliki nilai yang lebih tinggi, tetapi kamu belum memenuhi syarat untuk mendapatkannya dengan otoritasmu saat ini, jadi kamu hanya dapat memilih Reversal Red Scorching Elixir.